16 tahun menanti akhirnya Timnas Indonesia kembali bisa berlaga di putaran final Piala Asia 2023. Bagaimana kans Indonesia menatap laga perdana lawan Irak malam nanti? Kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat petang, Bung Joy. Selamat petang. Bung Joy, bagaimana Anda melihat kans nanti Timnas lawan Irak? Seperti apa kira-kira gambaran line up yang akan diturunkan oleh Coach Shin? Saya kira kalau gambaran line up tidak jauh beda dengan 3 uji coba terakhir ya. Backbone-nya timnya Sintayong ini udah ada lah kelihatan. Terutama kalau kita bicara lini belakang, lini tengah dan lini tengah yang bagian poros sama di lini depan. Sepertinya pilihannya udah jelas dari Sintayong. Dan masuknya kiper yang baru menggantikan Sahrul, saya kira itu memang hanya pelapis karena memang kiper utamanya tetap Ari gitu loh. Jadi kalau backbone-nya sih sudah ada, saya yakin hanya ada pergantian-pergantian minor barangkali di lini tengah, terutama lini tengah untuk bertahan atau lini tengah untuk menyerang. Pilihannya hanya itu gitu loh. Tapi overall sebetulnya kalau Anda tanya peluang Indonesia memang berat ya. Ini grup kan ada Jepang yang digadang-gadang calon juara, paling tinggi juga peringkat FIFA-nya sekarang kalau nggak salah 18 atau 19 gitu. Lalu ada Irak juga yang di peringkat 60-an. Sementara juga ada lawan Vietnam yang belakangan 20 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir menjadi mimpi buruk ya bagi Indonesia di Asia Tenggara gitu loh. Jadi memang ini tidak mudah lah bagi Indonesia. Bung Joy, kalau tadi Anda bilang ada backbone-nya sudah jelas, tapi yang disorot ketika laga uji coba kemarin pemain belakang nih menjadi sorotan. Bagaimana kalau menurut Anda soal ketika formasi nanti di laga perdana, Bung Joy? Ya, saya kira akan kembali ke formasi awal ya. Kalau bertahan total pasti pakai 5, tapi rasanya sih untuk bertahan total juga agak percuma melawan Irak atau Jepang ya. Jadi saya cukup yakin Sintayong akan pakai 3 pemain di belakang. Sudah hampir pasti Jordi Amat, Rizky Ridho dan Elkan Bagot yang ada di sana gitu loh. Dibantu 2 pemain tengah yang bisa berfungsi sebagai fullback gitu loh. Ada Asnawi, ada Pratama Arhan. Jadi harusnya sih bergerak terus ya, pertahanan itu sangat dinamis dari 3 center back, kemudian 5 back kalau keserang, kemudian kalau menyerang kembali kepada 3 center back gitu loh. Jadi kalau kemarin Anda bilang memang ada blunder-blunder ketika lawan Libya lah, lawan Iran kita nggak tahu ya karena tertutup, tapi memang blunder-blunder di lini belakang itu menurut saya lebih karena Sintayong uji coba formasi dan orang dan pemain di lini belakang. Jadi itu memang sangat-sangat tidak ideal. Hanya kurang 2 minggu menjelang Piala Asia masih uji coba di lini belakang. Saya kira itu juga sangat riskan. Tapi kalau misalkan untuk Piala Asia ini kan sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, artinya bisa matang, persiapannya bisa lebih baik, Bung Joy. Ya, persiapan lebih baik itu kan tidak hanya melulu lewat uji coba gitu loh. Uji coba di training camp di Turki saya kira itu sebetulnya bukan cara yang bagus ya. Anda bisa melakukan training camp di sebuah negara dimanapun berada, tapi justru backbone dari pemain itu adalah matang di kompetisi kan gitu loh. Dan sekarang kalau kita bicara pemain-pemain lokal yang bermain di kompetisi Liga 1 atau pemain-pemain yang ada di kompetisi luar tapi bukan yang pemain keturunan kan memang tidak banyak mendapatkan kualitas bermain gitu loh. Kecuali mungkin pemain seperti Elkan Bagot ya yang bermain di divisi championship gitu loh. Dan yang lain saya rasa juga tidak punya kualitas bermain yang cukup untuk membawa Indonesia bersaing dengan Iran, bersaing dengan Irak, apalagi dengan Jepang gitu loh. Itu persoalan yang paling Bung Joy, krusial bagi peluang mencuri angka, mencuri poin dalam pertandingan nanti bagaimana? Ya selalu ada sih. Kemarin pun Vietnam kan sempat leading lawan Jepang ya, tapi Jepangnya terlalu longgar juga. Tapi saya yakin Irak sudah lihat pertandingan kemarin dan mereka pasti akan gaspol dari sejak awal gitu loh. Dan ini yang harus diantisipasi. Kalau saya sih tidak berharap Indonesia bisa mencuri poin, bermain bagus saja. 15 menit pertama itu sudah akan menjadi modal yang bagus. Kalau bisa menahan sampai 45 menit itu bagus sekali. Tapi untuk menahan sampai tidak kalah
itu menurut saya hal yang luar biasa sekali. Kalau bisa mencuri poin udah bonus yang luar biasa dan start yang luar biasa bagi Indonesia. Karena ketika bisa menahan Irak, kemungkinan besar bisa menahan Jepang dan menang lawan Vietnam gitu loh. Tapi kalau melawan Irak memang agak berat karena memang Irak sudah bertekad kuat untuk merebut pertandingan pertama ini. Bung Joy, performa pemain naturalisasi bagaimana, akankah mendominasi pertandingan malam nanti bagi timnas? Ya, pemain naturalisasi yang paling menonjol ya hanya Bagot dan Struijk di depan ya. Yang lain menurut saya rata-rata air lah. Mungkin juga karena belum tune in dengan permainan tim Indonesia keseluruhan. Tapi overall hanya 2 pemain itu yang cukup memberi cukup memberi warna bagi kekuatan tim Indonesia. Yang lainnya menurut saya biasa-biasa saja. Kita doakan, kita dukung pertandingan malam nanti agar timnas meraih hasil maksimal lawan Irak di laga perdana Piala Asia. Terima kasih Bung Joy telah meluangkan ulasannya dalam program Kompas Petang sore hari ini.